Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cleoni Rapalandi dengan NIM 2114201030, kelas A1 Fakultas Ilmu Keperawatan semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Eskep Nurse MMR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sebelum kita membahas cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsinya, yaitu fungsinya biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk membantu dalam pembuatan asuhan keperawatan. Dalam 3 buku ini, SDKI, SLKI, dan SIKI mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yaitu SDKI fungsinya penegakan diagnosis pada kasus yang kita dapat atau kita ambil. Kedua, SLKI yaitu fungsinya menentukan kriteria hasil pada kasus yang kita dapat atau kita ambil. Kemudian SIKI fungsinya menentukan intervensi atau perencanaan keperawatan pada kasus yang kita dapat atau kita ambil. Selanjutnya, cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI, yaitu pertama, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Dalam asuhan keperawatan, pastinya yang dilakukan pertama kali yaitu pengkajian. Dalam pengkajian akan menemukan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat menjadi diagnosis keperawatan. Misalnya kita mendapat pasien dengan kasus anemia yang termasuk dalam diagnosis keperawatan risiko jatuh. Kemudian kita buka buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, masuk pada daftar isi untuk mencari risiko jatuh. Di sini risiko jatuh terdapat pada halaman 306. Sudah tertera di sini risiko jatuh dengan kategori lingkungan, subkategori keamanan dan proteksi. Ada juga definisi, faktor risiko, dan kondisi klinis terkait. Definisi, berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Faktor risiko itu riwayat jatuh, anemia, kekuatan otot menurun, gangguan pendengaran, dan di sini ada 17 faktor risiko. Kemudian kondisi klinis terkait. Yang pertama, osteoporosis, kejang, penyakit cerebrovaskuler, katarak, glukoma, demensia, hipotensi, amputasi, intoksikasi, dan preklampasi. Selanjutnya kita masuk pada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia, yaitu kita buka daftar tautan SDKI dan SLKI. Cari risiko jatuh. Di sini risiko jatuh terdapat pada halaman 184. Di sini ada luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utama tingkat jatuh, luaran tambahan ambulansi, fungsi sensorik, keamanan lingkungan rumah, keseimbangan, koordinasi pergerakan, mobilitas fisik, status kognitif, tingkat cedera, tingkat delirium, tingkat demensia. Kemudian kita kembali lagi, di sini ada tertulis yang pertama luaran utama yaitu tingkat jatuh. Kemudian kita kembali pada daftar luaran keperawatan, cari tingkat jatuh. Terdapat pada halaman 140 tingkat jatuh. Di sini terdapat definisi dan kriteria hasil.
Definisi derajat jatuh berdasarkan observasi atau sumber informasi. Kriteria hasil jatuh dari tempat tidur, jatuh saat berdiri, jatuh saat duduk, jatuh saat berjalan, jatuh saat dipindahkan, jatuh saat naik tangga, jatuh saat di kamar mandi, jatuh saat membungkuk. Di sini juga sudah terdapat skala untuk meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, dan menurun. Dan yang terakhir, buku Psiki Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kita masuk pada daftar tautan SDKI dan Psiki. Cari resiko jatuh. Di sini tertera pada halaman 506 resiko jatuh. Resiko jatuh. Yaitu intervensi utama di sini ada 2, tetapi saya hanya menjelaskan satu intervensi saja, yaitu pencegahan jatuh. Adapun intervensi pendukung, yaitu dukungan ambulansi, dukungan mobilisasi, edukasi keamanan bayi, edukasi keamanan anak, edukasi keselamatan lingkungan, edukasi pengurangan risiko, identifikasi risiko, manajemen kejang, manajemen sedasi, dan orientasi realita. Kemudian kita masuk pada daftar intervensi keperawatan, yaitu intervensi utama yang saya ambil, pencegahan jatuh. Jadi kita cari pencegahan jatuh pada daftar intervensi keperawatan. Terdapat pada halaman 279. Itu pencegahan jatuh. Terdapat definisi, tindakan yang berupa observasi, terapeutik, dan edukasi. Definisi di sini mengidentifikasi dan menurunkan resiko terjatuh akibat perubahan dan kondisi fisik atau psikologis. Tindakan yaitu tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien yang berupa observasi. Contohnya, identifikasi faktor risiko jatuh, misalnya umur, identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Terapeutik, contohnya pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci, atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah, gunakan alat bantu berjalan misalnya kursi roda, dekatkan bel panggil dalam jangkauan pasien, dan ada lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian edukasi, anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah, anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin, anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh, anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri, dan ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum Prodi Hukum, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama-sama dengan kami di UNPI, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya, sehingga bisa saya jamin kampus ini tidak akan mengecewakan. UNPI Jaya.